Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dalam perjuangan kita sehari-hari kita tentu memiliki kadar masing-masing dalam perjuangan melampaui menjalani kehidupan ini. Makanya dalam kehidupan ini apakah kita akan memilih sebagai pejuang atau sebagai pecundang? Niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ketika kita menempatkan diri dalam posisi yang seperti ini, maka sadarlah kita sedang di dalam posisi yang beruntung, posisi orang yang mendapatkan janji perlindungan dari Allah. Yang menjadi dasar dari semuanya itu adalah akidah, yaitu sebuah keyakinan yang mendasari semua perilaku kita. Dan bagi orang yang mengaku muslim, maka akidah yang dimilikinya telah ditetapkan oleh Allah, yakni tauhid. Kata Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kita akan memiliki akidah yang kuat, akidah yang mempengaruhi perilaku kita, keluarga kita, dan masyarakat nantinya. Akidah dalam ilmu dan akidah dalam berbagai hal lainnya. Pertama, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rububiyah, bahwa ketika Allah telah menciptakan kita, menciptakan semuanya ini, maka dia mengatur, dia menurunkan aturannya. Kita terhalang tentu untuk mengatur ini. Jadi Allah lah yang mengatur dan mengurus semuanya dari A sampai Z, dari urusan kehidupan kita, takdir kita, bahkan yang lebih besar lagi, mengurus peredaran alam semesta ini dari mulai diciptakannya hingga kiamat nanti. Lalu yang kedua, tauhid yang dimaksudkan adalah pengesahan terhadap zat Allah, yaitu dengan adanya nama-nama dan sifat-sifat kesempurnaannya. Yang ini berarti bahwa Allah lah yang memiliki zat, nama, dan sifat yang maha sempurna, jauh dari kekurangan. Ketiga, mengesahkan uluhiyah, penghambaan dan penyembahan. Berarti tidak ada yang patut dijadikan sembahan oleh kita selain dia saja, selain Allah saja. Hanya Allah yang patut ditaati, tidak yang lainnya. Keyakinan terhadap Allah itu tentu tidak sampai di situ saja. Tentu ada konsekuensi yang harus kita lakukan. Dan ketika sudah menjadi makhluk tauhid, dengan sendirinya kita telah menyatakan bahwa Allah lah segalanya bagi kita. Salat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita hanya untuk Allah saja. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian kita menyadari posisi kita sebagai makhluk yang tidak punya kekuatan apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. Seseorang abdi Allah tentu akan bertindak dan berperilaku seperti yang Allah mau sebagai majikan kita. Sedang kehendak dan aturannya itu kita bisa dengar dan lihat dalam firman-firmannya yang telah dikodifikasi dalam Al-Quran dan hadis. Dengan itu maka konsekuensi menjadi makhluk tauhid adalah menyerahkan segala yang ada pada diri kita hanya untuk Allah semata, dengan beramal sesuai petunjuk yang diberikannya. Nah, kenapa mesti tauhid? Padahal di dunia ini akidah itu kan bukan hanya satu, keyakinan ideologi itu kan banyak. Karena kita sudah berikrar menyatakan sumpah untuk patuh dan tunduk pada Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Formulasi terpendek dari kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah formula pembebasan diri kita dari penghambaan kepada semua makhluk ciptaannya. Ini sangat tidak mudah. Ketika kita tidak menghamba kepada harta, kepada jabatan, kepada syahwat kita, dengan tauhid kita tidak hanya dibebaskan dari perbudakan sesama makhluk, tapi kita juga sadar bahwa kedudukan sesama kita sebagai manusia itu tidak ada yang lebih tinggi di hadapan Allah. Jabatan apapun, status sosial apapun, semuanya sama. Yang memberikan determinasi terhadap derajat mereka itu hanyalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Padahal di sini dengan diawali tentang penyadaran kepada kita bahwa
Kita itu diciptakan dengan macam-macam etnik, dengan multi etnik, tapi diciptakan untuk supaya saling mengenal. Maka yang menjadi penentunya tentang interaksi peradaban ini, maka tidak ada yang lebih mulia kecuali kita mampu mentransformasi diri kita menjadi insan yang takwa. Kalau kita sudah menghunjamkan pemahaman ini dalam sanubari kita, maka kita bisa menegasikan nilai-nilai palsu yang bersumber dari buatan manusia. Hawa nafsu yang gila adalah yang disebut komunisme, materialisme, liberalisme. Itu sebetulnya buatan-buatan iblis semuanya, yang mencoba membangun suatu kerangka berpikir, kerangka keyakinan yang kalau kita ikuti terus itu menjauhi dari jalan petunjuk Allah. Orang yang telah menghambakan dirinya pada kelezatan hawa nafsu, kekuasaan dan penumpukan kekayaan, bisa dipastikan otaknya keruh dan penuh dengan distorsi dari nilai-nilai yang semestinya. Maka dengan tajam Allah mengatakan tentang orang macam ini, tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apakah engkau menjadi penguasa atasnya? Atau engkau menyangka kebanyakan mereka mendengar atau berpikir mereka itu sebenarnya tidak lebih dari binatang-binatang, bahkan lebih sesat dari binatang-binatang itu? Ini merupakan alasan yang cukup menjadi jawaban mengapa kita harus menganut tauhid sebagai akidah. Bahkan bukan hanya bagi muslim saja, tapi bagi semua manusia yang mau jernih akalnya, jernih otaknya, dan merdeka dari kungkungan penghambaan kepada makhluk yang lain atau pada hawa nafsunya sendiri. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang luar biasa, selama kurang lebih 13 tahun di Mekah, beliau mempersiapkan para sahabatnya pada pembinaan kualitas akidah ketimbang pembangunan kenyamanan dan materialistik lainnya, sarana dan prasarana. Rasulullah mampu mempersiapkan human resource yang sampai saatnya nanti di Madinah memulai babak baru peradaban yang tahan banting, yang tidak mengedepankan kenyamanan materialistik. Mereka berjuang dan mengakhiri kehidupannya dalam lezatnya iman. Inilah yang harusnya kita tuturkan kepada anak-anak kita. Dengan kekuatan akidah itu pula, akhirnya Rasulullah dengan para sahabat mampu menghadapi rintangan-rintangan dan pahitnya perjuangan. Dan karena akidah itu pula, mereka sanggup menahan berbagai siksa dan derita hingga mereka mampu untuk tidak memikirkan apapun selain Allah, Allah, Allah saja. Hingga puncak kejayaannya berujung untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa akidah yang benar dan terhujam kuat dalam sanubari kita, tidak akan mungkin umat Islam dapat bangkit, karena perjuangan umat Islam tidak akan berjalan maksimal tanpa dibarengi dengan akidah yang kuat. Kalau akidah tidak kuat, tentu akan melahirkan orang-orang munafik. Representasi atas ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Rasulullah menyeru kepada mereka untuk perang Uhud, di tengah perjalanan mereka berubah pikiran dan memutuskan balik lagi. Melihat perjuangan Rasulullah dalam menegakkan Islam seperti itu, mestinya itu harus menjadi sumber inspirasi kita, sumber pijakan kita dalam berjuang. Tanpa itu, perjuangan umat Islam hanya sebagai bau di mulut saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.